selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Karena hari ini sebenarnya hampir sama ceritanya dengan hari kemarin ya, kalau bacaan hariannya. Ya, karena memang kemarin bacaannya kita kan sebenarnya udah hampir tanggal 17 dan diteruskan sampai jam 12 siang. Masih sama ceritanya, walaupun sebenarnya bulan juga udah pindah ke Virgo. Ya, dia ada di Virgo dan matahari tetap di Aquarius, tetapi tensionnya masih sama, strugglingnya kita sama. Dan kalau kemarin kita masalah ego yang paling menonjol sampai kita menemukan oke, baiklah kalau gitu memang harus ada kompromi. Dan hari ini adalah ketika kita memang sepenuhnya mendedikasikan diri kita untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Bukan berarti banyak yang harus dikerjakan, karena Virgo tidak selalu begitu. Tapi yang penting adalah kita seperti meyakinkan diri kita, it's okay. Berkali-kali kita meragukan lagi keputusan kita. Bisa nggak sih sebenarnya kita lepas kayak gini? Apa seharusnya saya lebih strong lagi, lebih kuat lagi, atau saya loose? Jadi banyak itu ya, bolak-balik bertanya. Tapi anyway, ini adalah saat yang tepat kita juga untuk mengelus hati kita ya. Ketika semua kita udah pahami dan hanya kita sendiri yang mampu membuatnya menjadi make sense ya. Apa yang kita alami itu menjadi make sense. Jadi kalau kita masih bertanya terus, putar terus kepala kita, berpikir kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kita tidak melakukan ini aja. Jadi itu kan kalimat kemarin gitu, kalimat masa lalu, past tense. Tapi kenapa dipikirin sekarang seolah-olah kita masih bisa membuat perubahan? Kan nggak bisa. Jadi memang ini saatnya kita menerima pelan-pelan, karena kayaknya juga kalau diterusin dari kemarin dan kalau memang resonate hari ini, sebenarnya saatnya kita untuk healing perlahan. Masih tension, tapi kita udah berusaha untuk menenangkan hati kita. Dan ini kalau kita lihat Merkurius terus berjalan ke depan di Aquarius, sebenarnya kita juga lebih memfokuskan logika kita melihat ke depan, karena Merkurius itu kan pengaturnya Virgo. Jadi kita lihat di mana Merkurius. Dan di sini kita lihat Venus dan Mars masih conjunction. Jadi ini memang masih menandakan bahwa kita kayak dipaksakan harus kerjasama, saling mengerti, atau apapun yang kita tadinya ogah banget masih tetap harus diupayakan. Nggak ada pilihan, dia ada di depan kita dan kita nggak bisa lari, itu aja. Kita nggak bisa lari dan kita memang harus berani di sini melihat bahwa kadang-kadang semesta melemparkan kepada kita apa yang ingin dilemparkan ke kita dan kita nggak bisa bilang tidak, simply kayak gitu. Jadi kalau penggambarannya di sini, kita sebenarnya nggak kepingin berada di situasi ini. Why gitu? Mungkin kita baru menyadari kenapa kemarin waktu itu saya mengatakan iya ya, kayak menyesali gitu. Tapi anyway, apa yang ada di hati, di kepala mungkin perlu dibahas. Kalau saya melihatnya ini membahasnya tidak dengan orang lain, karena kalau dengan orang lain kesannya jadi gosip atau katarsis. Katarsis itu kita ngomong hanya untuk apa ya? Nah, itu ada aftermath-nya juga gitu. Ada hal yang kita harus bayar setelah itu ya. Kalau kita bayar konselor gitu ya, mendengarkan ocehan kita bayar ke dia, selesai, memang dia profesional. Kalau misalnya enggak, hati-hati, bocor lah informasi, kemudian terlihat kita berpihak kemana gitu ya. Kayaknya mungkin lebih baik yang kanan itu kan, hati-hati, semua selalu ada resikonya. So be very careful. Jadi kayaknya lebih dialog tapi di dalam diri kita, dan itu kan agak sukar buat beberapa orang tuh, butuh orang lain untuk diajak ngomong. Kalau menurut saya lebih baik ditulis di dalam apapun ya. Kalau yang senang menulis, tulis aja, tulis disimpan sendiri. Kalau yang senang nyanyikan lagu dan nggak perlu koar-koar ini tentang apa, atau yang senang apa tadi saya nulis puisi atau apapun ya,
media untuk bisa mengolah informasi ini lebih mendalam. 3 kartu dari Native Spirit ini, Shape Shifter, ini kan jelas ya, ada yang berubah. Dia tadinya apa menjadi apa, dan itu sudah masa lalu. Jadi kayak kita melihat kenapa kok jadi sesuatu yang tadinya kita pikir bagus jadi kok kayak begini gitu ya. Tapi anyway, itu kan kita udah tahu sekarang posisinya. Spirit Keeper of the East ini new beginning, a fresh cycle is occurring in your life, a wipe the slate clean. Jadi kita memang perlu untuk menenangkan diri, mulai dari awal lagi. Yang terjadi, kekecewaan yang lalu, biarlah gitu. Mau diapain lagi maksudnya selain biarlah gitu ya. Mau diambil tindakan untuk membalas kalau bisa, kalau enggak lalu apa gitu kan. Jadi kita tinggal membawa semua di hati dan merusak perasaan kita. Enggak, kalau di sini kan dibilang wipe the slate clean. Jadi artinya kalau kita, itu kan seperti kalau kita makan gitu ya. Kemarin kita makan sesuatu, udah selesai, udah harus, sekarang kita mau makan lagi. Kalau kita nggak bersihkan piring kita, kan kita makan sisa yang kemarin gitu loh, kan nggak sehat. Intinya seperti itu. Kedepannya Spirit of Air, clarity. Nanti akan ada kejelasan juga kenapa terjadi hal yang kita tidak inginkan. Tapi anyway, fokus ke depan. Fokus ke depan. Tadi saya masih punya 3 kartu lagi dari sini. Change your focus, hampir sama ya, ada perubahan fokusnya apa menjadi apa. Ini kartu masa lalu. Sekarang choose your battles ya, kemarin juga udah pernah keluar, kita yang sendiri yang menentukan. Ini kan ada 3 warna, biru, ada hijau, dan ada merah ya. Yang biru agak hijau ini kan water sebenarnya, yang sebelah kiri. Kita memilih emosi, kita memilih sesuatu yang bisa dikembangkan, yang prospekful, yang hijau, atau yang membuat kita marah. Dan barangkali kita cenderung memilih yang merah karena kayaknya seperti itu. Tapi anyway, ini semua adalah pilihan kita kok gitu ya. Dan apa yang menjadi pilihan kita itu yang dimanifestasikan. Kalau kita memilih emosi, yang kita utamakan investasi kita ke emosi, ya emosi yang kita dapat. Kalau kemarahan yang kita pilih, investasi kita semua ke kemarahan, ya kemarahan juga yang kita manifestasikan. Jadi, kalau misalnya saya gitu ya, saya sering ketemu sama teman lama gitu ya. Ini hanya mengingatkan. Kemudian teman saya itu mengatakan sesuatu ke saya gitu, kok kamu begini sih gitu ya. Biasanya ngomongin wajah saya, ngomongin apapun gitu ya. Sebenarnya kan itu hanya masalah investasi gitu ya. Teman saya itu menginvestasikan duitnya dia, waktunya dia, perhatiannya dia untuk bermain dengan siapa aja. Saya investasi ke diri saya sendiri, saya belajar sesuatu, saya suka merawat tubuh saya. Jadi yang saya dapat adalah teman saya tadi, kan yang didapat apa? Karena dia fokusnya semua ke teman-temannya dia, yang dia dapat adalah semua drama dari teman-temannya dia. Kalau saya tanya A sampai Z ceritanya semua orang, dia tahu karena memang dia menginvestasikan waktunya di sana. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya menginvestasikan waktu saya untuk belajar ini itu, maka saya dapat itu. Dapat apapun ilmu yang saya pelajari di waktu saya. Atau kalau ke kulit saya atau wajah saya, nah saya juga menginvestasikan apa yang saya punya untuk merawat tubuh saya, kesehatan saya. Jadi kan itu yang kita peroleh. Karena kita memilih apa yang menjadi fokus dari investasi kita. Investasi apa sih? Waktu itu hal yang sangat berharga. Dia nggak bisa dikembalikan, nggak bisa. Dan saya sudah memilih itu, dan teman saya sudah memilih itu. Dia menjadi kaya raya akan informasi teman-temannya dia, ya sesuai dengan keinginannya dia gitu loh. Tapi kadang-kadang saya jadi curcol, kayaknya gitu ya, dia kehilangan sesuatu. Menurut saya dia nggak kehilangan apa-apa, atau saya juga nggak bisa punya apa yang dia punya gitu ya, informasi, dan itu yang membuat dia happy. Buat saya informasi kayak gitu nggak terlalu menarik perhatian saya, dan itu udah dari sananya, jadi nggak bisa dibanding-bandingkan.
Tapi yang paling penting pesan hari ini adalah apapun yang kau pilih, apapun yang kau investasikan, itu yang dimanifestasikan berikutnya, dan apa yang kau peroleh nanti. Just be careful. Jadi kayaknya itu kita kan komunikasi, kita sendiri yang memilih. Kadang-kadang kita memilih itu kan, walaupun kita punya teman ngomong, tetap aja kita yang memilih. Apakah kita memilih waktu kita investasikan buat apa? Semua selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung apa yang menurut kita paling membuat kita bahagia. Dan kita tidak perlu menyalahkan orang lain, apalagi iri sama orang lain, karena masing-masing punya pilihannya sendiri, digunakan untuk apa waktunya. Saya nggak tahu kenapa jadi ngotot sekali. Ini adalah waktunya istirahat. Kalau di sini ya iya, memang kayaknya jangan mengambil langkah besar, karena ada informasi yang kita belum tahu. Ya, kita tenang dulu, kita mengamati saja, dan barangkali sepertinya kita akan meninggalkan situasi ini juga. Jadi apapun situasi yang dramatis ini, kita mungkin tidak harus peduli dengan apapun yang terjadi hari ini besok, karena memang nggak penting. Sepertinya itu yang sekarang kayaknya mungkin bisa menimbulkan kita menjadi emosi atau apapun. Besok nggak segitu pentingnya, leave it. Tapi memang kadang-kadang kita nggak terlalu mampu bisa mengendalikan emosi kita. Temperance terbalik. It's only your insistence on dwelling on the past that keeps you there. Why not live in the present moment? Yang lewat udah lewat. Tadi sudah disampaikan bahwa waktu itu nggak bisa diminta kembali. Waktu itu selalu spending, nggak pernah gaining waktu. Waktu itu udah given, ya. Jadi kalau kita masih berkutat di masa lalu, waktu kita hilang untuk sesuatu yang kita tidak bisa membuat perubahan. Kenapa kita tidak memposisikan diri kita berfokus pada present moment? Karena pada saat ini adalah dimana kita masih berbuat sesuatu terhadap apapun. Masa depan itu juga belum ada di tangan kita, masih ilusi, masih belum tentu terjadi. Jadi fokuskan semua yang ada pada masa kini. Itu pesannya dari Spirit. Oke, Wenita Indasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.